mencuci najis tidak bisa dipakai untuk berwudu menghilangkan hadas. Air apa? Saya ulang dari kemarin bilang itu air yang sudah berubah, air mustakmal atau air yang sudah berubah, air bekas pakai, ya, air yang kita pakai habis kita pakai untuk wudu, ya, terus kita tadai di ember misalnya, maka air yang di ember ini disebut air mustakmal meskipun masih jernih. Itu air suci tapi nggak bisa untuk mencuci lagi, untuk mencuci najis ya maksudnya, mencuci najis untuk menghilangkan hadas untuk berwudu nggak boleh. Tapi kalau sekedar mencuci buat ngepel rumah kita kotor bukan karena karena debu, atau buat mencuci baju yang baju kita bukan karena najis, baju kita kotor karena keringat karena daki nggak ada najisnya, boleh dicuci pakai air mustakmal, ya, air bekas. Tapi yang nggak boleh itu kalau air mustakmal, air bekas itu dipakai untuk berwudu lagi, dipakai untuk mencuci najis. Misalnya tangan saya kena darah, saya cuci pakai air mustakmal, air bekas itu nggak boleh. Ya itu air yang kedua tohir, ketiga tohir, tapi tohir mutlak. Termasuk air yang sudah berubah, air berubah karena sesuatu yang bercampur sangat merah. Air sudah berubah jadi kuah, ya namanya juga kuah. Air berubah jadi teh, itu namanya sudah berubah. Itu suci tapi nggak boleh untuk bersuci. Misalnya kita wudhu pakai teh pahit nggak boleh, ya. Mencuci najis, tangan kita kena najis lalu dicuci pakai air teh nggak boleh, ya. Rumah kita misalnya ada kencing, anak kita kencing, terus kita siram pakai air teh meskipun seember, itu nggak sah atau nggak bersih, nggak suci. Kenapa? Air teh itu memang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan kembali, ya. Nah yang sekarang terakhir itu air yang mutanajis, ya. Saya ingatkan sekali lagi, air itu bisa menjadi mustakmal, ya, itu kalau sedikit, ya. Kalau banyak enggak. Kemarin saya ceritakan misalnya ada orang mandi junub di kolam renang. Kolam renang kan airnya banyak. Ada 100 orang mandi, semuanya mandi junub. Itu air tidak jadi mustakmal, tetap boleh dipakai lagi, mandi lagi, nyuci najis boleh. Kenapa? Karena yang disebut air mustakmal itu air kalau sedikit. Kalau banyak tidak. Banyak ukurannya berapa? Masih ingat kemarin? Kita kalau bikin bak mandi, ya, ukurannya 60 cm, 60 cm, dalamnya 60 cm, itu pas 2 pulang. Kalau diambil 2 kayu 3 kayu berarti berkurang, makanya kalau bikin lebihin 75 cm kali 75 cm, dalamnya 1 meter. Apalagi mandinya sambil dibuka terus kerannya. Itu kita mandi meskipun air bekas mandi kita masuk ke situ, air wudhu kita masuk ke situ, tidak masalah, asal tidak berubah. Kecuali airnya sudah berubah jadi air sabun. Orang ditanya ini apa? Ini air sabun, namanya udah berubah, namanya air sabun. Makanya termasuk ini ibu kalau mencuci baju yang ada najisnya, terus dikasih rinso, dikasih air, berarti kan air ini sudah berubah sebab pengalir. Ini belum suci, ibu. Meskipun najisnya sudah bersih, nanti harus dibilas lagi dengan air yang jernih yang tidak bercampur rinso lagi. Jadi kalau ada air campur rinso buat mencek-mencek baju yang najis, meskipun baju yang najis tidak bersih, ini belum suci. Kenapa belum suci? Karena dicucinya baru dengan air yang sudah berubah karena sabun. Jadi harus dibilas lagi dengan air jernih, air bersih, ya, sampai ya diusahakan dan bau airnya, air biasanya menjadi jernih, ya, sudah nggak berupa air sabun lagi. Yang mesti hati-hati, karena kan biasa yang mencuci di rumah kan ibu-ibu nih, jangan sampai yang tadinya baju suami itu sebenarnya nggak najis, cuma bau dengan doang, gara-gara ibu-ibu salah nyuci akhirnya malah jadi najis, kelihatannya bersih tapi najis. Makanya termasuk caranya nanti di belakang akan jelaskan. Kalau mencuci airnya sedikit itu jangan air dulu di ember baru bajunya belakangan, salah. Baju taruh di ember dulu baru airnya diisi. Nah,
Sebab kalau air dulu terus baju yang najis kita masukin, ini air menjadi najis. Tapi kalau air baju dulu taruh di ember, baru air disiramkan, nyiram ini mendorong kan najisnya, makanya beda. Bilasnya untuk usahakan pakai mesin cuci juga sama. Kalau kita pakai mesin cuci, baju dulu masukin mesin cuci, baru air belakangan. Nanti habis itu bilasnya sama itu lagi. Ya, setelah dibuang airnya keringin, tutup lagi, kasih air lagi. Ya, bajunya sudah di dalam, baru air belakang terus. Ya, diputar lagi sampai bersih, sampai jernih, baru terakhir dikeringkan, dijemur. Ya, jangan dibalik, jangan air dulu baru baju. Itu salah ya. Itu airnya, karena airnya sedikit. Kalau air banyak ibu nyuci 3 kali nggak masalah. Ya, nyuci di empang, nyuci di kolam renang, itu kan lebih 2 kolam, nggak apa-apa. Sarung kita lempar di kolam renang, kita pucak-pucak tidak masalah, karena airnya banyak. Yang jadi masalah itu airnya sedikit. Ya. Lebih aman lagi kalau bilas terakhirnya pakai air keran, diguyur, ya, lebih yakin lagi itu. Ya. Nah, kemarin air 4 macamnya terakhir sekarang. Al-Qismur Rabi, macam air yang nomor 4, ma'un najisin, air yang terkena najis atau air yang menjadi najis. Air yang kena najis ada 2, wawa ismani, ada 2. Pertama, air sedikit, ahaduma qalirun wa huwa alladhi halak fi najasah taghayyara amla wa huwa aywal hal annahu ma'un dunal qullataini. Pertama, air sedikit yang terkena najis. Air sedikit yang terkena najis maka berubah atau tidak berubah maka menjadi najis. Air cuma seember, ketetesan najis cuma setetes. Airnya nggak berubah, tetap jernih, nggak ada bau kencing, nggak ada rasa kencing, warnanya pun jernih. Meskipun begitu, karena airnya cuma sedikit, airnya kurang dari 2 kolam, maka air menjadi najis. Makanya kalau air sedikit disini tutup, hati-hati. Ya. Atau kita udah kolam di kamar mandi, kolamnya yang dari fiber itu kecil misalnya, sampai 2 kolam, itu harus hati-hati. Sebab kalau sampai kita cebok, kekencengan, niprat masuk ke situ, meskipun nggak berubah, itu air menjadi najis. Itu air sedikit. Ya, air sedikit yang terkena najis, makanya berubah atau nggak berubah, itu menjadi najis. Kecuali kalau najisnya yang menyemplung itu najis binatang yang nggak punya darah mengalir. Kalau di robot itu nggak ada darah. Kayak kecoa itu kalau kita belah jadi 2, kita iris, ada darah yang ngalir nggak kecoa? Nggak ada. Pernah. Cicak kita patahin buntutnya, ada darah yang netes nggak? Nggak ada. Lalat, kalau kita gunting, kita potong jadi 2, ada darahnya nggak? Namanya ini binatang-binatang yang tidak punya darah mengalir. Ini kalau mati didiamkan, nggak busuk tapi mengering. Binatang seperti ini kalau kena air dimaafkan asal tidak berubah. Misal gini, taruhlah yang gampang kopi lah ya. Saya bikin kopi, pas saya mau minum ada lalatnya mati. Lalat kan najis, air kopi kan sedikit. Bagaimana hukumnya? Jawabnya karena lalat ini binatang yang darahnya nggak mengalir, maka pertama setelah dibuang lalatnya, cium ada bau berubah nggak rasa. Kalau nggak, berarti air ini tetap suci dan dimaafkan. Ibu ada air seember, pakai cicak masuk situ. Bagaimana? Pertama buang dulu pakai cicak, lalu lihat airnya berubah nggak? Sifat air itu 3, bau, warna, rasa. BWR, bau, warna. Kalau bau nggak berubah, warna nggak berubah, rasa nggak berubah, itu air meskipun kecemplungan cicak tetap suci dan mensucikan. Beda kalau yang nyemplung itu tikus, pakai tikus meskipun kecil, meskipun nggak berubah, itu air najis. Kenapa? Karena tikus punya darah yang mengalir. Kalau kita iris tikus itu ada darahnya, ya. Yang ada darah itu apa? Misalnya kayak tadi kecoa, lalat, cicak, itu nggak ada darah mengalir. Tanya kalau cuma kecemplungan pakai lalat, kamar mandi kita kecemplungan pakai lalat, gimana?
buang aja lalatnya. Habis itu lihat berubah nggak salah satu sifatnya air, baunya berubah nggak, warnanya berubah nggak, rasanya berubah nggak. Kalau salah satu dari tiga nggak ada yang berubah, itu air tetap suci dan suci. Tapi kalau cowoknya kebangetan banyak yang masuk, begitu berhari-hari lagi kita buang cowoknya nggak banyak, cuma satu, cuman temennya yang banyak. Terus baunya bau berubah, bau gimana begitu ya. Apalagi dijahat ada rasanya, ada rasa. Ya udah berarti itu najis. Jadi dimaafkan itu. Kalau ini termasuk namanya binatang ini yang tidak punya darah yang muslim, ini dimaafkan kalau kena air. Tapi kalau di bawah sholat nggak dimaafkan. Misalnya saya sholat, selesai sholat isi ngeruk, kantongnya apaan di kantong? Kantongnya bangkai lalat, bangkai udah kering. Sholat saya harus diulang. Kenapa? Karena lalat dimaafkan kalau kena air, tapi nggak dimaafkan kalau dipakai sholat. Sebaliknya ada najis, kalau dipakai sholat boleh, tapi kena air nggak dimaafkan. Misalnya saya punya kaos lagi warnanya putih polos, karena tempat tidur saya banyak abang-abang bangsat maksudnya. Banyak abang-abang bangsat, sehingga saya tidurkan kan di bangsat ya. Saya kan nggak diam akhirnya, piring sana piring ini telan apa gitu. Pagi ini kayak warnanya banyak titik-titik merah rata di baju saya tadinya putih. Ini kaos tetap boleh saya pakai sholat meskipun ada darah bangsat atau nyamuk sama saya. Tapi ini kaos saya kalau nyemplung di airnya cuma seember ya, sampai 2 kula, maka air menjadi najis. Berarti najis yang di kaos saya ini dimaafkan untuk sholat, tapi nggak dimaafkan kalau kena air. Kebalikannya lalat kena air dimaafkan, tapi kalau pakai sholat tidak dimaafkan. Ya, ini dijualkan. Ya, dam al-maitah ala dam ala asalun indah mutliha awsyak sukudun minakan dubab. Dengan syarat lagi tidak sengaja dimasukkan meskipun oleh anak kecil. Misalnya nih, kita punya cucu, punya anak megang pakai cowok, dia lari-lari sengaja dicemplungin di kopi, ya udah najis karena sengaja dimasukin. Yang dimaafkan itu bangkai lalat, bangkai kecoa kalau dia masuk lalat itu binatang yang paling bodoh katanya. Udah tahu kopi panas, kadang-kadang dia terbang masuk ke situ jep mati. Ya, itu lalat binatang paling bodoh. Makanya jasad baginda Nabi SAW itu seumur-umur tidak pernah mimpi lalat, karena lalat binatang paling bodoh, paling jelek. Sudah tahu kopi panas hasilnya nyemplung mati akhirnya. Sekarang ibu suruh pilih kira-kira tai lalat, tai kotok sama opor, boleh mana kira-kira? Di sini taruh opor di piring, di sini ada tai kotok, boleh mana kira-kira? Pilih tai kotok ya, lalat ya. Di binatang paling bodoh, paling jelek, paling kurang ajar. Kadang-kadang nggak padang bulu dia, kadang-kadang wajah kiai itu metrok aja dia. Ya kan, itu lalat. Makanya ada pepatah Arab, man laisa lahu adab fahuwa kadzdzub. Orang yang nggak punya adab sama dengan lalat. Tapi ada juga binatang yang juga sama bodoh juga. Ikan kembung, udah terkembung masih aja berenang. Dia dari kembung masih di air, itu bodoh juga. Jadi yang keempat, jadi air yang najis ada 2, air sedikit kalau kena najis berubah nggak berubah itu menjadi najis. Terus nomor 2, airnya banyak, ya. Aukana kathiran kullamin fatabayyana. Airnya banyak tapi berubah, itu kan najis. Contoh misalnya gini, airnya 1 kolam renang, tapi bangkainya yang nyebur bangkai kebo. Misalnya ada bangkai, ada kebo nyebur ke impang atau ke kolam renang, nggak ada yang tahu, mati. Setelah seminggu kebonya diangkat, air di kolam renang itu berubah. Meskipun air itu banyak, karena berubah maka menjadi najis. Jadi gini, kalau air banyak
itu buahnya berubah atau tidak berubah, itu kurang-kurang. Jadi meskipun jangankan cuma dipakai berenang, air renang gitu ya. Misalnya naudzubillah ya, ada kolam renang yang renang 100 orang, semuanya kencing di sini. Kira-kira orang berenang kencing nggak? Kencing kan? Ngantuk. Orang kadang-kadang dia pengen kencing, bukannya nyari tempat kamar mandi, nyempur biar kencingnya di dalam ya kan? Gimana itu kolam renang punya? Jawabnya, jangan satu orang yang kencing, 100 orang yang berenang semuanya kencing di kolam renang, asal tidak berubah, itu air tetap tohir, mutahhir, suci dan bisa mensucikan. Jadi kalau air banyak ukurannya berubah, kalau air sedikit tidak berubah, maka asal kena najis, mau berubah mau tidak berubah, maka najis, semuanya najis. Ini air benda cair ya. Itu beda kalau bendanya enggak benda cair, yang belum pernah saya sampaikan, bendanya padat, beku, seperti agar. Ukuran beku itu gimana? Kalau disendok dia tetap bolong. Ya, kalau misalnya kita bikin kopi kalau kita sendok bolong nggak nutup, airnya itu nutup, berarti cair. Setiap yang begitu cair. Kita bikin pasta kita sendok langsung nutup, berarti cair. Kalau kita sendok tetap bolong, bikin agar di sendok tetap bolong, namanya barang keras atau beku. Ini hukumnya beda. Kalau benda cair, satu ember cair, tikus jatuh di atas, ya, dia pada gandal pakai tikus jatuh di situ dan di atas itu. Meskipun cuma di atas pakai, maka dihukumi najis sampai bawah. Itu benda cair yang satu ember semua dihukumi najis. Minyak goreng, ya, ada pakai tikus ngambang di atas, satu black pada ini. Gimana? Ya udah najis sampai bawah, bisa dipakai. Beda kalau bendanya padat, ya akhir jatuh di atas, mati itu bangkai. Maka yang dibuat cukup bangkainya sama bagian yang tersentuh oleh bagian tikus, sisanya boleh dimakan. Jelas ya? Jadi contoh gini, nasi lah, masak nasi, rice cooker lupa nggak ditutup, tahu-tahu pagi ada bangkai di atas tikus itu, matang terusnya. Cukup dibuang tikusnya, dibuang nasi yang tersentuh tikus, sisanya tetap suci. Ya. Pokoknya apa yang benda yang padat, ya. Yang padat, ya. Yang kalau disendok itu nggak nutup. Ya. Bubur bagaimana? Bubur tergantung buburnya cair apa kental. Kalau buburnya cair disendok langsung nutup, berarti cair. Ini kalau kena saja, meskipun yang kena pakai di pojok sebelah sini, tapi satu tempatnya di ujung, tetap aja semuanya najis. Itu beda-beda ya. Tapi kalau benda padat, di mana yang terkena pakai itulah yang najis. Ya. Dan seorang jadi air kalau banyak kena najis asal tidak berubah tetap suci kayak tadi. Ya, orang renang semuanya kencing asal nggak berubah. Dan nggak mungkin orang renang nggak kencing kayaknya, ya. Pasti kencing. Tinggal lihat aja baunya nggak ada bau pesing, warnanya nggak ada warna kencing, terakhir dijilat nggak ada rasa yang aneh, nggak ada. Kalau saya bilang nggak ada rasa kencing, mengkosa tahu rasanya kencing, gitu kan? Dan jilat nggak aneh, rasanya masih tawar seperti biasa. Meskipun dikencingin tuh air, kasih kencingin tetap suci dan mensucikan. Ya, tapi kalau air sedikit dan rasa najis, langsung najis meskipun tidak berubah. Nah, saya tambahkan sedikit sebelum saya buka pertanyaan. Dulu ada ustadz viral itu, dibilang haram minum kopi luwak, karena kopi luwak itu kopi yang dimakan luwak terus diperakin, ya kan, terus kopi itu dimasak jadi kopi, maka haram kalau makan tai katanya. Ini kadang-kadang banyak ustadz yang viral tapi nggak ngerti asal ngomong.
barang-barang yang masuk ke perut kita, perut hewan, itu kalau keluar masih utuh, namanya bukan tai, tapi benda yang terkena tai. Beda kan? Ada misalnya saya telan, saya makan rambutan, ketelan sama biji-bijinya. Mohon maaf, misalnya begitu keluar, ini biji utuh, ukurannya apa? Kalau ditanam masih bisa tumbuh ini, nggak rusak biji. Berarti biji rambutan ini bukan tai, tapi biji yang terkena. Bisa dicuci, habis dicuci boleh mau direbus jadi beton gitu ya, boleh. Nah, kopi luwak itu sama. Kopi luwak itu jadi ada luwak ke binatangnya, semacam kayak kucing tuh, apa namanya, kayak binatang ya, kayak musang ya, kayak musang. Itu pinter, dia makan hanya kopi-kopi terbaik, kopi yang tua, dimakan sama kulit-kulitnya, masuk ke perut. Nanti begitu berak itu udah berupa biji, dan sudah diuji biji itu kalau ditanam numbuh, berarti ini biji utuh nggak rusak. Nah biji inilah kemudian diproses jadi kopi, namanya kopi luwak. Kalau yang asli kopi luwak itu harganya nggak boleh 1.000-2.000, bisa ratusan ribu sampai jutaan. Jadi kalau yang dijual di pasar kopi luwak itu pasti halal, karena nggak mungkin kopi luwak beneran itu, mungkin cuma mereknya kopi luwak, ya mereknya aja. Dan kalau yang asli benar kopi luwak, itu kopi itu dimakan dulu oleh binatang, terus diberakin, masih utuh kopi, jemur, digoreng, ya kan, terus digiling jadi bubuk, terus dibikin kopi. Itu harganya kalau udah jadi kopi segelas bisa 200.000 segelas. Ya. Kalau saya itu begitu beli kopi tahu harganya 200.000, mungkin malah mau minum sayang itu 200.000 ya, ya, kalau kita kan minumnya yang 3.000-4.000 masa 200.000. Jadi sekali lagi itu kopi yang kalau benar-benar kopi luwak yang keluar dari perut itu kalau masih utuh namanya bukan najis tapi terkena najis. Jelas ya? Beda kalau yang dimakan, misalnya orang apa namanya telur puyuh, begitu keluar itu telur puyuh masih utuh, pulang nggak lembek nggak apa. Ini namanya telur puyuh, bukan tai tapi kena tai. Boleh ibu cuci lagi, makan lagi. Lihat keluar lagi utuh lagi, makan lagi. Dari itu kalau kan dari ayam itu kan kotor. Nah itu kan makanya utuh keluarnya. Dan walaupun itu ditanyakan kan kulitnya dia kotor, dalamnya nggak kotor, ya kan? Ini gitu. Termasuk ini, ya tadi ngomong ibu nanya, ada bangkai ayam. Bangkai ayam itu ternyata di dalam bangkai ada telurnya. Halal nggak telur itu? Pertama kita lihat ya, kalau cangkangnya sudah keras, sudah tek-tek kita pukul, sudah keras, itu telur halal. Tapi kalau belum ada cangkangnya, baru kulingnya doang yang biasa pakai sate Madura itu, atau belum ada cangkangnya atau cangkangnya masih lembek, itu namanya najis. Jadi lihat ya, misalnya punya ayam perempuan mati, ada telur, kita lihat kalau masih punya tek kulitnya, berarti itu telurnya halal. Dan semua telur halal, semua telur halal, sampai telur penyu yang penyunya haram itu telurnya telur ular halal, telur cicak halal. Kalau ibu mau ada telur cicak yang sedikit kacang itu, ya itu kalau mau dimakan boleh, itu halal. Jadi ada yang makan cicak gitu. Tapi bicara halal, semua telur halal meskipun binatangnya haram. Nah, sebelum saya teruskan mungkin ada pertanyaan, silakan. Misalkan badan saya lagi nggak enak, kalau ambil air putih dari air yang direbus boleh Pak? Ya, direbus. Asal makainya jangan masih terlalu panas. Masih gitu loh, bukan panas banget. Kalau hangat kita memakainya nikmat itu nggak apa-apa. Tapi kalau memakainya masih kepanasan itu makruh. Sah saya kira apa? Kalau kita pakai air kepanasan, ini nanti berpotensi bisa menyebabkan airnya nggak sempurna. Pas buka buru-buru padahal belum sempurna udah berhenti.
basuh tangan buru-buru karena kepanasan. Termasuk juga pakai, ya makanya yang penting jangan kepanasan. Kalau anget nggak makruh, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak kepanasan, kita makainya nyaman, makanya nikmat, malah akhirnya bisa wudhunya sempurna, itu bagus. Termasuk butuh pakai air yang sangat dingin. Misalnya kita wudhunya pakai air dari kulkas, itu makruh. Kenapa? Pasti nggak sempurna. Nyuci muka bubur pasti kenapa? Kedinginan. Ya, kumur-kumur pasti, apalagi yang giginya sensitif, ya kan? Intinya kalau dinginnya sampai menyiksa, panasnya sampai menyiksa, kepanasan, kedinginan itu udah haram makruh, silakan, nggak apa-apa. Apalagi darurat, kalau beristirahat karena ibu sakit, kedinginan lagi menggigil, kalau pakai air biasa kedinginan nggak apa-apa, rebus air. Ya, air direbus itu boleh. Yang lain, ya kan? Sebenarnya gini Bu, kalau pakai air kebun, kalau air angetnya memang suci dan misalnya gini, Ibu merebus air, ya, Umi lagi air, masak air, ini di ember campur air biar hangat. Asal Ibu mandinya benar, pakai kayu pelan-pelan, ini selesai juga udah suci, udah bersih, nggak perlu dibilas lagi. Asal memang tadi airnya nggak ini sama ya, airnya ditaruh di kursi misalnya di atas. Air yang gas, yang direbus tadi dicampur airnya air suci, kita ngambil. Apalagi kalau di lubang ada senyaman dulu gitu kan. Jadi nggak ada air mustamal yang masuk ke ember itu selesai mandi selesai. Berarti sudah suci, nggak perlu dibilas lagi, nggak apa-apa. Kalau cipratan dari air mandi kita masuk ke situ, itu bisa jadi mustamal. Nggak boleh. Makanya kalau mandi pakai air sedikit, embernya kecil, jangan ember di bawah. Kalau di bawah kita guyurnya menjauh, ngambil dulu menjauh, biar air kita nggak nyebar di sana, ngambil lagi menjauh. Atau ini yang anaknya tadi gitu, kita misalnya kamar mandi kita nggak ada bak mandinya kecil, kita mendingan pakai ember, kita lubangin gitu, isi air, lubangin tadi itu mancur airnya, nah mancur, ya kan? Itu aman. Takutnya apa? Ini kalau mandinya salah, sholatnya bisa nggak sah. Maka nanti ada orang begitu ditunjukkan catatan amal, kaget, malaikat mana ini catatan sholat saya? Kata malaikat, sholat nggak ada yang sah. Kenapa? Kamu ceboknya nggak bener, makan airnya nggak bener, sholat nggak sah. Makanya nggak ada catatan sholat. Kan rugi. Sebelum kita nangis di akhirat, dengan nangis di sini dah, ya ngaji. Ya. Kalau sudah ngaji masih salah juga, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Namanya udah usaha, udah berusaha, masih ada yang salah juga, ya memang mungkin bisanya sampai segitu. Ya, yang dilihat bukan hasil akhirnya tapi usahanya. Yang penting sudah berusaha. Nah, kita ini udah ngaji, udah berusaha. Insya Allah kalau masih ada kurang-kurangnya dikit, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya. Jadi meskipun air hangat, sebenarnya asal mandinya benar, nggak usah dibilas lagi. Lagi kalau dibilas lagi dingin lagi nanti. Ya, makanya kedinginan. Jadi kadang-kadang masih sempat juga yang suami gitu. Demi suami. Iya. Ya memang benar. Ada cerita, saya cerita. Mungkin sudah pernah saya cerita belum. Ada seorang ibu meninggal di alam kuburnya didatangin dua malaikat mungkar. Ini malaikat mungkar itu nanya maksimal 3 kali. Kalau ditanya 3 kali nggak bisa langsung digebuk. Ada ibu bertanya, man rabbuki, siapa Tuhanmu? Ibu nggak bisa jawab. Diulang kedua, man rabbuki, masih nggak bisa jawab. Sekali lagi nggak bisa jawab, itu langsung sekali pukul itu hancur berkeping-keping berarti. Begitu man rabbuki udah ketakutan, tiba-tiba ada yang bisikin, jawabku Allahu Rabbi. Kasih contekan,
Waman Nabi siapa Nabi Muhammadun Nabi, terus sampai selesai. Malaikat bukan akhir pulang. Sang ibu nanya, kamu siapa? Ada suara gak ada rupa, siapa yang bisikin saya? Katanya dijawab, aku ini jelmaan keringatmu. Keringatmu yang netes saat kamu khidmat kepada suami, waktu melayani suami, waktu bikin kopi suami, waktu cuci baju suami, waktu ngepel nyapu rumah suami. Pokoknya demi suami dilakukan. Bahkan mungkin pernah ke pasar karena suaminya minta dibeli bakso, jalan ke pasar keringetan. Karena ikhlas, ingat yang netes nanti akan menjelma jadi orang yang namanya di kuburan. Dan kalau nggak ikhlas, akhirnya kopi rasanya bukan manis, asin. Karena garam yang masuk, sama keringatnya juga. Ya keringatnya juga masuk. Makanya ikhlas. Apalagi udah sakit masih ngelah, ya udah nggak apa-apa, dilayani juga. Ya, insya Allah pahala. Ya, karena memang surganya ibu ada di suami. Bahkan ketika pernah Nabi, ada orang mau sujud kepada Nabi. Nabi larang jangan, nggak boleh manusia sujud kepada manusia. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan istri sujud kepada suami, bukan kepada saya. Haknya istri kepada suami lebih besar dibanding kepada saya. Makanya seandainya boleh manusia sujud manusia, saya perintahkan para istri sujud kepada suami, bukan sama ibunya, bukan sama bapaknya, tapi sama suami. Jadinya tadi boleh kalau ragu-ragu enaknya dia pakai embernya, kalau nggak ada air panas di rumah, ya udah pakai ember aja, lubangin. Setiap mandi besar pakai itu aja, isi air, tutup, mandinya pakai itu, ya itu aman, pasti nggak ini karena kita tuh embernya kita tutup. Atau pakai selang lebih aman juga, ada keran. Nah di kamar mandi ada keran, kerannya sambung dengan selang, jadi lebih aman lagi. Ya. Kalau saya nolak, ya. Kalau pada itu nggak apa-apa. Kalau sambil itu nggak apa-apa. Tapi kalau sambil nggak itu, laknat Allah malaikat. Jadi dilaknat oleh Allah dan para malaikat sampai subuh. Iya, ini bener nggak itu jadi berdoa. Bukan apa, untung tuh suami nggak nyari lagi tuh. Ya, silakan. Apa? Ya. Jadi gini. Ya, suami tidak semua suami itu soleh. Tidak semua suami soleh. Apa juga suami yang tidak soleh, kita juga harus taat sama suami. Selama yang diperintahkan suami tidak melanggar aturan Allah, meskipun suami itu enggak soleh, wajib taat. Contoh misal gini, suami nyuruh kita sholat, padahal dia sendiri nggak pernah sholat misalnya, wajib taat nggak wajib. Ya. Suami nyuruh ngaji, sana ngaji, suami nggak pernah ngaji, nggak boleh terbantah, yang juga nggak pernah ngaji, gitu ya, nggak boleh. Ya, artinya gini, pokoknya asal yang disuruh suami bukan yang haram, bukan melanggar aturan Allah, itu harus taat. Termasuk misalnya suami nyuruh Indomaret, suami nyuruh ke pasar, meskipun suami nggak soleh, ya, maka pilihannya itu mau terus dengan suami itu, yang nanti resikonya kita harus taat. Kalau enggak, ya udah berpisah aja dengan baik-baik. Nggak benar, nggak boleh taat. Misalnya suruh bohong, jangan mau. Kalau ada yang nyari gua bilang gua nggak ada, gitu ya. Mau berarti bohong, berserikat dalam kebohongan, nggak boleh. Paling boleh kalau jawab, tapi ada, tahu dah, itu boleh. Saya nggak lihat, ya benar nggak, sampai di kamar kan nggak lihat. Sampai ada, aduh nggak lihat, saya nggak lihat. Coba aja dari tempat lain, nggak lihat kalau sampai di kamar, itu nggak bohong namanya. Dalam bahasa
balaghon disebut tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan sesuatu yang maknanya itu kita punya makna sendiri di samping makna yang dimaknai oleh orang banyak. Ya tadi saya dulu misalnya gini, ada kakak kelas dari saya ambil kitab di kamar kita kan, kamar sama-sama santri. Saya bilang, Pak Kiai ada di kamar, begitu ya. Maksud saya di kamar Pak Kiai, bukan di kamar kita. Gitu. Maksud saya biar nggak disuruh lagi. Enggak, Pak Kiai ada di kamar, gitu kan. Kata kakak saya, pahamnya, Pak Kiai di kamar kita. Padahal maksud saya nggak, Pak Kiai di kamarnya Pak Kiai lah. Ya, ngeles maksudnya. Tapi kan saya nggak bohong. Ambilin kita cuma di kamar, gitu kan. Saya bilang, enggak, ada Pak Kiai ada di kamar, gituin. Iya, di kamar mana kan? Ya tadi ada yang bilang, waduh, jalanan ke puncak tidak bergerak kan gitu. Yang satu protes, enggak tadi lancar, kan jalanannya nggak bergerak, masa jalanannya bergerak? Ya bener kan? Jalanan ke puncak nggak bergerak, kalau bergerak ya motor pada jatuh. Itu namanya tauriyah gitu ya. Apa namanya, berstaf lidah, mengolah bahasa. Dan itu nggak dosa, ini benar. Hujan kan di rumah saya nggak hujan, di rumah nggak hujan, ya lama coba. Nah, pertanyaan yang lain ya kan? Ya, kalau yang sunat ya, ngaji itu kan sunat, itu wajib ikut suami. Misalnya ini, Rabu sering ngaji, tumben suami ini kolokan, neng nggak usah ngaji lu neng, temenin abang ngopi di rumah, wajib temenin abang. Ya. Jadi gini, hebatnya dalam agama itu perempuan yang belum menikah milik orang tuanya, tapi setelah menikah milik suami. Ya, milik suami. Sebaliknya laki-laki meskipun sudah menikah tetap milik ibunya. Ada dulu kan pernah dengar cerita, mungkin ada seorang perempuan, suaminya mau pergi, dipesan, abang mau pergi, selama abang pergi jangan kemana-mana ya. Mungkin mau dagang atau di mana nggak tahu. Begitu suaminya pergi, dikabari ibunya sakit, dijawab saya nggak berani, abang pesen nggak boleh kemana-mana. Semakin parah sakitnya disusuri lagi, semua udah kumpul anak, 3 anak perempuan satu. Enggak, saya nggak berani. Ya, abang melarang saya pergi kemana-mana. Bahkan sampai meninggal pun disusuri nggak berani lagi juga. Semua orang kamu ngomong anak songong, anak kurang ngajar, emaknya sakit sampai meninggal. Pura-pura nenteng ngelongok juga kagak katanya. Begitu suaminya pulang, suaminya diceritain takut juga, suami takut juga kayaknya. Salah nggak saya ini? Gara-gara saya larang istri saya jadi nggak ngelongok ibunya. Berdua datang kepada Rasulullah. Nah, yang cinta Rasul kemarin bini sangat ibunya mertua saya meninggal, gitu kan. Sebelum Rasul menjawab, Rasul tersenyum. Sambil tersenyum Rasul menjawab, barusan Jibril pergi dari sini. Jibril, malaikat Jibril. Dia ngasih tahu saya, ibumu diampuni dosanya, bebas siksa kubur karena punya anak perempuan yang solehah, taat sama suami. Ibunya kira-kira lebih senang ditengokin apa kan begitu? Nggak usah kalau tengok neng, taatin suamimu, yang penting ibu bebas siksa kubur daripada ditengok ditentengin rambutan. Itu juga nggak makan tuh rambutan. Tapi nggak ada jaminan bebas dari siksa kubur. Itu kadang-kadang orang melihat dengan otaknya, kalau agama itu nggak selamanya bisa pakai otak, gitu kan? Itu salah satu contoh betapa lah perempuan harus taat kepada suami. Jadi kalau cuma dan ini aku nggak usah ngaji dulu dah, apalagi ntar abang malam mau tugas malam, temenin abang dulu. Wajib melayani suami, nggak boleh ngaji haram, karena sesuatu yang hukumnya ngaji-ngaji gini masih bisa ada waktu yang lain dengan suami. Termasuk gini, keriting rambut itu aslinya haram. Orang punya rambut nggak keriting nih, dikeritingin itu haram. Tapi kalau yang ngurus suami boleh. Mungkin suami itu mendambakan perempuan berkele. Bagaimana? Alasannya apa?
Karena kalau nggak diturutin, takut suami nyari rambut keriting di luar. Ini lebih bahaya, gitu kan. Perempuan upan itu kan kalau disemir hitam haram. Yang boleh semir kuning, boleh biru, boleh hijau, boleh coklat, boleh. Yang nggak boleh disemir hitam. Suaminya bilang, kaget nggak pernah lihat istrinya buka jilbab juga loh, silau nih mata. Kata suami, hitamin rambutnya. Gimana? Yang tadinya haram jadi halal karena disuruh suami. Sebab nanti suami cari, ya tapi kalau nggak dicari nyari nyamuk hitam di luar, cari yang hitam di luar. Ya, makanya perempuan memang harus bisa nyenengin suami, termasuk perempuan harus bisa mijit. Kalau cuma nggak bisa masak, masih dengan nggak bisa masak paling pergi ke warteg. Kalau istri nggak bisa mijit, ntar mijit di luar ya. Makanya kalau suami kita mijit, nah itu agak capek. Jadi suami mijit di luar ya. Ya, jadi itu istri harus taat sama suami sampai segitunya. Yang halal termasuk puasa Senin Kamis. Kan kalau mau puasa kata Nabi, perempuan yang mau puasa Senin Kamis kalau ada suaminya harus izin. Izin itu boleh untuk statusnya. Mas, pokoknya tahun ini ntar kalau Senin Kamis puasa ya nggak apa-apa. Ya udah besok nggak usah izin lagi. Tapi kalau enggak, misalnya malam Senin malam Kamis izin. Mas atau Pak, aku besok puasa Senin ya, atau puasa Kamis, puasa Asyura ya. Udah izin, besok ke jam 5 sore ditarik ke kamar. Kalau nggak ridho dosa, kalau ridho pahalanya double, pahala puasanya tetap dapat, kedua dapat pahala nyenengin suami. Jadi harusnya alhamdulillah. Ini buka jam 5, kurang 1 jam lagi kan. Tiba-tiba suami pengen, alhamdulillah. Puasa ya, walaupun puasanya sampai jam 5, pahalanya utuh. Ditambah lagi pahalanya nyenengin suami. Tapi jangan besok lalu ngajakin, Bang yuk. Itu namanya yang mau bukan suami, yang membuat ikut. Ya, jadi ingat. Jadi kalau disuruh batalin puasa wajib dibatalin. Kalau yang nyuruh suami, batalin. Gua mau pergi tak malam buru-buru udah batalin udah. Kecuali puasa wajib nggak boleh. Ibu lagi kodok Ramadan. Pas lagi kodok puasa Ramadan, suami ngajakin, harus ditolak. Enggak, saya lagi puasa kodok. Ya, enggak boleh. Ya, karena ini puasanya puasa wajib. Ya. Nah, yang lain. Ini Pak Ustadz, kejadian sama saya sendiri nih. 3 hari di rumah mati air. Nah, setiap kali mau mandi, kita kan butuhnya air yang bersih. Buat sholat juga. Pas malamnya itu hujan besar, kita nggak mungkin ngambil air di rumah tetangga. Saya tadamin air hujan sampai 3 bak gitu. Istilahnya hanya untuk buang air untuk cebok lah gitu. Nah, anak saya ini bilang kalau air hujan tadangannya dari talang air, kata dia kena najis mah, nggak bisa buat cebok gitu. Ada juga yang anggapannya nggak apa-apa gitu. Nah sekarang jadi pertanyaan saya, ini gimana loh Ustadz? Saya lagi pikirin, katanya dia kan airnya tuh dari atas genteng mah, bukan langsung dari air hujan kita dadangkan di luar gitu kan. Ini airnya mengalirnya dari genteng talang air gitu. Yang jadi pertanyaan, benar nggak ini Pak Ustadz, air yang selama ini waktu kita mati air itu untuk ceboknya ini hukumnya najis atau enggak itu Ustadz? Jadi begini Bu ya, segala sesuatu itu kalau laku dikembalikan kepada aslinya, hukumnya kembalikan aslinya. Air itu aslinya, semua air itu aslinya suci. Air yang jatuh dari langit itu suci, air yang nyumber dari tanah itu suci. Ketika kita ragu, ini air yang jatuh di genteng, ini kena najis apa enggak? Mungkin najis tai burung, najis cicak misalnya kan.
Ketika ragu, yang penting kita lihat air yang di ember ini jernih apa ada tainya. Kalau air yang di ember kita natain dari tangan itu bersih, nggak ada bau apa-apa, cuma ragu doang. Jangan-jangan ini air di atas kena tai tikus tahu cicak tainya. Maka keraguan ini tidak bisa merubah air menjadi tidak suci. Air yang suci tetap suci, kecuali kita yakin. Yakinnya bagaimana? Air yang tadinya suci, yakin kelihatan ada bangkai, dan namanya yakin. Baru itu udah najis. Contoh gampang nggak Bu? Yang sering banyak kalau kita musafir di rest area, itu kamar mandi, pasti Pak airnya, embernya, gede apa kecil? Gede apa kecil? Yang di kamar mandi rest area itu, gede apa kecil? Kecil, berarti sering pergi nih. Enggak juga Pak Ustadz. Iya gitu. Ember itu kecil, udah gitu di bawah, klosetnya di atas. Betul? Kalau kita pakai akal kita, ini rasanya air. Kalau nggak kecipratan aja nggak bisa ini. Pasti secara akal kecipratan. Gimana mungkin orangnya nongkrong di kloset, cebok, embernya kecil. Apa nggak usah masukkan najis? Jawabnya, kalau kita cuma ragu, kita nggak melihat langsung ada najis masuk ke ember, cuma ini di ember, air yang di ember ini najis enggak ya? Kok tempatnya di bawah, itu kecil, prosesnya di atas. Kita lihat airnya bening, nggak ada baunya, nggak ada rasa apa-apa. Karena ragu, anggaplah ini tetap suci dan mensucikan. Ya, jadi kalau ragu tadi, ini air dari genteng, jangan. Kalau cuma ragu, ini kena tai apa enggak ragu, tetap anggap itu suci. Kecuali yakin dari talang yang jatuh bukan hanya air tanpa kayak tikus juga. Nah namanya yakin itu di ember ada air yang ada tikusnya. Namanya yakin. Nah, pokoknya kalau nggak yakin, termasuk gini, saya aslinya punya wudhu, yakin aslinya punya. Saya ke warung yang jualan ibu-ibu, itu pulang ragu, iya aku tadi di warung, waktu ngasih uang buat ambil kembalian nyenggol nggak sama emak-emak yang jual di warung, ragu. Karena ragu maka hukumnya tetap wudhu, saya tetap punya wudhu. Karena yang yakin tadi saya punya wudhu, nyenggolnya kan ragu, ya kan? Kembalikan ke aslinya apa? Punya wudhu, ya kan? Aslinya tadi saya punya wudhu, terus ragu-ragu, kembalikan ke aslinya punya wudhu. Sebaliknya, aslinya nggak punya wudhu, dia bangun tidur siang, terus mau tidur siang, terus kamar mandi, dia mandi, dicuci, selesai mandi, dia sampai kamar pakai mukena, iya, tadi udah wudhu belum ya? Aslinya sih belum punya wudhu, orang mau tidur gitu kan. Ragu sudah wudhu apa belum? Kembalikan aslinya, apa aslinya? Belum wudhu berarti. Buka lagi mukenanya wudhu kalau gitu.